Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggriani Yohana Esnita, NIM 190160006. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai gangguan berbahasa. Yang pertama itu konsep gangguan berbahasa. Psikolinguistik merupakan salah satu cabang dalam linguistik makro. Penelitian psikolinguistik menekankan pada proses psikologi pada pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia dalam Nurjana tahun 2018. Bidang kajian dari psikolinguistik antara lain komprehensif, yaitu kemampuan menangkap hal yang dikatakan orang lain dan memahami maksudnya. Kedua, produksi, yaitu kemampuan untuk dapat berujar seperti yang ingin diujarkan. Yang ketiga, landasan biologi serta neurologis yang membuat manusia dapat berbahasa, pemerolehan bahasa, cara setiap anak memperoleh bahasa. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 ketika psikolog Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahwa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologi dalam Kesa tahun 1992 dalam Darjo Widjojo tahun 2012. Dalam kajian psikolinguistik juga membahas hubungan antara otak manusia dengan bahasa. Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa secara umum psikolinguistik merupakan salah satu bidang kajian dari linguistik makro yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui manusia dalam berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gangguan adalah halangan, rintangan, godaan, sesuatu yang menyusahkan. Mengganggu juga diartikan sebagai hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan (tentang jiwa, kesehatan, pikiran). Hal yang menyebabkan ketidaklancaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Terdapat beberapa penyakit atau gangguan yang dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang. Gangguan tersebut banyak terjadi akibat beberapa penyakit atau gangguan pada perkembangan syaraf yang memberi dampak pada cara dan kemampuan seseorang dalam berbahasa. Perlu diketahui bahwa otak merupakan pusat dari berbagai aktivitas manusia termasuk dalam berbicara atau berbahasa. Gangguan dalam berbahasa merupakan kajian dalam salah satu cabang linguistik makro, yaitu psikolinguistik. Gangguan berbahasa merupakan studi proses mental dalam pemakaian bahasa. Psikolinguistik mendiskusikan tentang berbagai macam gangguan bahasa, yakni disleksia, anomia, aphasia, apraksia, aleksia, dan autis. Anak autis merupakan seseorang yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena memiliki kesulitan untuk memahami suatu pembicaraan dalam Firmawati tahun 2017. Istilah autis berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri dan isme yang berarti suatu aliran. Autisme diartikan sebagai suatu aliran di mana seseorang hanya tertarik pada dunianya sendiri dalam Supiantoro 2013. Autisme juga dapat diartikan sebagai cacat pada perkembangan syaraf dan psikis manusia yang terjadi sejak janin dan seterusnya, sehingga menyebabkan kelemahan atau perbedaan dalam berinteraksi sosial, kemampuan berkomunikasi, pola minat, dan tingkah laku dalam Supiantoro tahun 2013. Gejala anak mengalami gangguan berbicara ditinjau dari segi klinis. Gejala kelainan bicara dalam hubungan dengan penyebab kelainannya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dysaudia. Dysaudia adalah satu jenis gangguan bicara yang disebabkan gangguan pendengaran.
Bagi anak tunarunggu, konsep bicara yang digunakan dalam mengadakan interaksi komunikasi dengan lingkungannya. Misalnya kata kopi, ia dengar dengan topi, kata bola, dia dengar pola. Beberapa karakteristik bicara adalah terdapat kesalahan pengucapan baik dalam mekanisme pergerakan titik artikulasi maupun dalam pengucapan. Yang kedua, dislogia. Dislogia diartikan sebagai suatu bentuk kelainan bicara yang disebabkan karena kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan yang di bawah normal. Pola kemampuan berpikir sederhana dan umumnya terbatas pada objek yang bersifat konkret dan rutin. Yang ketiga, distaria. Distaria diartikan sebagai suatu jenis kelainan bicara yang terjadi akibat adanya kelumpuhan, kelemahan, kekacauan, atau gangguan koordinasi otot, alat-alat ucap, atau organ bicara sehubung dengan adanya kerusakan pada susunan saraf pusat atau periferi. Keempat, disglosia. Disglosia artinya kelainan bicara yang terjadi karena adanya kelainan struktur dari organ bicara yang artikulator. Jika dalam proses artikulasi dan resonansi mengalami kegagalan, simbol-simbol bunyi yang dihasilkan menjadi kurang atau bahkan tidak berarti. Yang kelima, dislalia. Dislalia artinya gejala bicara yang disebabkan oleh kondisi psikososial, yaitu lebih dominan disebabkan oleh faktor lingkungan dan gejala psikologis. Gejala bicara yang terjadi karena ketidakmampuan klien dalam memperhatikan bunyi-bunyi bicara yang diterima. Dengan demikian, klien tidak dapat membentuk konsep bahasa. Selanjutnya, bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Penanganan gangguan bicara diawali dengan identifikasi pasien dalam buku sastra tahun 2011 halaman 30 seperti riwayat kesehatan, kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan kognitif, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian, penanganan dilanjutkan dengan diagnosis gangguan yang dialami pasien. Setelah hasil diagnosis didapat, barulah diterapkan terapi yang tepat untuk pasien. Yang pertama, kita akan membahas tentang terapi bicara. Terapi bicara biasanya menggunakan audio atau video dan cermin. Terapi bicara anak-anak biasanya menggunakan pendekatan bermain boneka, bermain peran, memasangkan gambar atau kartu. Terapi bicara orang dewasa biasanya menggunakan metode langsung, yaitu melalui latihan dan praktik. Yang kedua, terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses bicara seperti minum melalui sedotan, meniup balon, atau meniup trompet. Latihan ini bertujuan untuk melatih dan memperkuat otot yang digunakan untuk berbicara. Yang ketiga, terapi intonasi melodi. Dalam terapi intonasi melodi, kita dapat diterapkan pada penderita stroke yang mengalami gangguan berbahasa. Musik atau melodi yang digunakan biasanya yang bertempo lambat, bersifat lirik, dan mempunyai tekanan yang berbeda. Selanjutnya, yang keempat, gangguan berbahasa secara psigonik. Selain karena faktor kognitif sebagaimana dijabarkan, gangguan berbahasa disebabkan segi mental atau psigonik. Gangguan ini bersifat lebih ringan, karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara bicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Ujaran yang berirama, lancar atau tersendat-sendat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan psikogenik ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja, sebagaimana anak kecil yang membuat pemerolehan pada cara bicaranya. Yang kedua, berbicara kemayu. Menurut Siddhartha dalam buku Cair 2003, istilah kemayu mengacu pada perangai kewanitaan yang berlebihan yang dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria.
Bicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik, perhatian dan lafal yang digunakan secara menonjol atau ekstra lemah gemulai dan memanjang. Selanjutnya yang ketiga, berbicara gagap. Gagap yaitu berbicara yang kaku, tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil menggunakan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Penderita gagap kerap tidak berhasil menggunakan suku kata awal, hanya berhasil menggunakan konsonan atau vokal awalnya dengan susah payah hingga bisa menyelesaikan kalimatnya. Yang keempat, berbicara latah. Latah atau ekolalia yaitu perilaku membeo atau menirukan ucapan orang lain. Ini merupakan sindrom yang terjadi atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok atau kopraral dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Kata-kata jorok yang ditiru cenderung berorientasi pada alat kelamin laki-laki. Yang sering dihinggapi sindrom ini adalah wanita berumur 40 tahun ke atas. Selanjutnya kita membahas gangguan berbahasa secara linguistik. Yang dimaksud dengan gangguan berbahasa secara linguistik yaitu ketidakmampuan dalam pemerolehan dan prosesan informasi linguistik. Kelainan itu dapat berimbas pada beberapa hal berikut. Yang pertama, masalah kefasihan. Pada sebagian penutur, masalah ini lebih banyak bersifat psikologis, misalnya yang terjadi pada orang yang gagap dan latah. Yang kedua, masalah bahasa tulis atau aleksia atau diklesia. Masalah ini dialami oleh penyandang aleksia. Aleksia atau yang lebih populer disebut diklesia merupakan gangguan bahasa yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, atau mengolah informasi linguistik secara tertulis. Gangguan ini terjadi pada orang dewasa, timbul sebagai akibat kerusakan pada jaringan otak yang sangat menunjukkan kemampuan berbahasa. Kerusakan tersebut selain disebabkan masalah tumbuh kembang dapat terjadi karena penyumbatan pembuluh darah atau stroke, kecelakaan, trauma kepala, adanya tumor otak, atau efek pembedahan otak. Gangguan dalam membaca dan menulis disebut diklesia, sedangkan gangguan mengenali tulisan disebut agrafia. Yang pertama, aklesia murni tanpa agrafia terjadi akibat kerusakan pada lobus occipitalis atau pada jaringan yang berada di medial temporal yang berfungsi untuk mengenali warna. Penderita dapat berbicara normal tetapi tidak mampu melabel warna meskipun dapat mengenali perbedaan antara warna sehingga bukan termasuk buta warna. Dapat menulis secara utuh namun tidak mudah membacanya. Terjadi hilangnya memori jangka pendek meskipun memori ini dapat kembali namun membutuhkan waktu lama. Terjadi kegangguan sensorik dan motorik. Terkadang penderita ini merasakan panas atau dingin, terkadang tidak bisa. Yang kedua, aklesia afasia. Ciri yang menonjol yaitu kesulitan berbahasa sehingga kemampuan membaca dan menulis terkendala. Ketika berbicara sering keliru dan tidak dapat dipahami orang lain. Biasanya disertai dengan gangguan sensori dan kelumpuhan di sisi kanan. Berbeda halnya dari aleksia agrafia dan aleksia murni. Penderita aleksia afasia tidak mengalami penyempitan lapang pandang kanan, namun gerakan bola mata tidak beraturan. Dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Terima kasih.